warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yahadilina Syifa. Saat ini saya sedang menempuh studi di jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Dan seperti mahasiswa pendidikan lainnya, saya juga sedang belajar bagaimana caranya menjadi guru yang tidak hanya bisa menyampaikan materi, tapi juga bisa membuat suasana kelas jadi lebih hidup serta menyenangkan. Salah satu hal yang menurut saya penting dalam proses belajar mengajar adalah media pembelajaran. Karena media bukan hanya menjadi pelengkap, tapi bisa jadi jembatan antara materi yang kita ajarkan dan pemahaman siswa. Nah, di tugas sebelumnya, saya dan kelompok saya sudah pernah membuat media dari bahan-bahan seperti kardus, kertas warna, styrofoam, dan waktu itu proses bikinnya cukup seru karena bisa berkreasi dan hasilnya juga lumayan menarik. Tapi setelah kita evaluasi lagi, saya mulai merasa ada beberapa hal yang kurang pas dalam penggunaan media berbasis fisik. Yang pertama yaitu waktu persiapannya yang cukup lumayan lama. Yang kedua yaitu setelah digunakan bahan-bahan seperti kardus dan styrofoam, itu nyisa dan jadi limbah. Apalagi kalau jumlahnya yang banyak atau sering dipakai untuk berbagai kelas. Bisa kita bayangin sendiri bagaimana numpuknya kayak apa. Dan dari situ saya mulai berpikir, ada nggak ya media pembelajaran yang tetap seru, tapi lebih praktis dan nggak bikin banyak sampah. Mengingat dengan keadaan yang ada di bumi zaman sekarang gitu. Terus sampai akhirnya saya nemu nih Bambozli. Awalnya saya berpikir kayak saya sebenarnya agak scroll di TikTok gitu, akhirnya menemukan ini aplikasi. Tapi ternyata banyak guru-guru dan mahasiswa pendidikan yang mulai pakai aplikasi ini buat media pembelajaran yang lebih interaktif. Dan karena penasaran saya coba dan tahu, akhirnya saya melihat ternyata tampilannya menarik, gampang digunakan, dan yang paling penting adalah siswa tuh lebih aktif serta dalam kegiatan belajar gitu. Dan menurut saya Bambozli ini bisa jadi solusi praktis buat guru-guru di masa kini yang butuh media cepat, nggak ribet, dan tetap fun. Makanya di tugas media pembelajaran kali ini saya milih pakai Bambozli karena rasanya lebih sesuai dengan gaya mengajar zaman sekarang yang serba digital dan tetap mengutamakan pemahaman dan keterlibatan siswa. Hal yang pertama, saya pastikan perangkat yang saya gunakan terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Lalu saya masuk ke situs Bambozli, saya buka browser lalu akses situs resminya. Saya membuat akun, karena saya memiliki akun, saya klik sign up, dan saya isi data yang diminta. Seperti nama, email, dan password. Setelah itu sistem akan otomatis mengirimkan email konfirmasi ke alamat email saya. Lalu konfirmasi email masuk, saya buka email masuk dari Bambozli, lalu klik link konfirmasi di dalamnya. Login ke akun setelah akun berhasil dibuat dan email dikonfirmasi. Nah, ini dia tampilan sederhananya dan gampang dipahami. Jadi saya bisa langsung mulai bikin game atau lihat koleksi yang ada. Dan untuk membuat game, kita klik My Library dan disinilah tempat semua game yang pernah saya simpan atau saya buat. Dan untuk memulai game baru, saya klik tombol New Game yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu saya isi judul game sesuai materi yang saya pilih, yaitu Sejarah Agama Islam. Lalu saya tambahkan deskripsi. Contohnya latihan soal untuk memahami perkembangan awal di Jazirah Arab. Di bagian bawah juga saya pilih pengaturan privasi supaya bisa dicoba sendiri sebelum dimainkan bareng siswa. Selanjutnya adalah menambahkan pertanyaan. Setelah game berhasil dibuat, saya langsung masuk ke bagian pengisian soal. Di sini saya klik add question untuk mulai menambahkan pertanyaan satu persatu. Bisa kita tulis pertanyaannya di kolom atas lalu kita isi jawabannya di sampingnya. Menurut saya fitur ini sangat fleksibel karena kita bisa mengatur tipe soal. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Selain itu ada opsi buat mengatur skor tiap soal. Jadi kita bisa sesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Lalu yang terakhir jangan lupa buat di save agar aman tersimpan di akun kita. Selanjutnya adalah atur tim, tema, dan power up. Setelah semua pertanyaan selesai dimasukkan, saya klik tombol play untuk mulai menjalankan gamenya. Di tahap ini kita bisa atur dulu jumlah tim yang akan main. Saya sendiri akan memilih untuk membagi timnya menjadi 3 supaya suasananya lebih seru dan adil. Setelah itu kita juga dapat diminta untuk memilih tema tampilan game, misalnya game klasik, fun, atau yang penuh dengan warna, tinggal kita sesuaikan dengan suasana kelas. Terakhir, saya juga aktifkan fitur power ups, yaitu kejutan-kejutan seru seperti double point atau sebutan yang muncul secara acak saat tim menjawab pertanyaan. Fitur ini bikin suasana mainnya menjadi lebih hidup dan kompetitif.
Sebelum memulai permainan, saya sempat ganti nama tim supaya lebih personal dan sesuai dengan tema pembelajaran, yaitu sejarah agama Islam. Saya membuat tim, nama-nama yang saya pilih adalah tim Mekah, tim Madinah, dan tim Jeddah. Saya memilih nama-nama ini supaya teman-teman lebih mudah mengingat sekaligus membuat suasana belajar jadi lebih seru dan nyambung dengan materi yang saya sedang pelajari. Saya memilih tema winter karena tema ini memberikan kesan segar dan menarik dengan suasana dingin berwarna biru yang membuat game menjadi menarik. Setelah semua pengaturan selesai, saya klik tombol Start Game untuk memulai permainan. Saat permainan berjalan, tiap tim bergantian memilih soal yang tersedia di papan permainan. Jika tim berhasil menjawab dengan benar, saya klik tombol hijau untuk memberikan poin sesuai skor yang sudah diatur. Namun, jika jawaban salah, saya klik tombol merah agar poin tidak diberikan. Permainan menjadi semakin seru dan kompetitif karena setiap tim berusaha mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, membuat suasana menjadi lebih hidup. Di akhir permainan, secara otomatis game akan menampilkan tim dengan poin tertinggi sebagai pemenang. Ini membuat pengalaman belajar jadi terasa lebih kompetisi yang menyenangkan sekaligus efektif dalam pengasahan pendalaman materi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa saya lebih milih Bamboozly? Karena menurut saya Bamboozly ini banyak banget kelebihannya. Yang pertama, dia lebih praktis, karena kita nggak perlu nyiapin alat-alat, nggak bikin meja berantakan, tinggal buka laptop atau buka handphone dan siap pakai. Yang kedua itu nggak bikin limbah, karena semuanya serba digital, nggak ada sisa kardus, nggak ada sisa plastik atau sisa kertas bekas, hemat dan ramah lingkungan. Yang ketiga, ini poin paling penting adalah seru buat siswa, karena bentukan Bamboozly ini tuh kayak game, jadi siswa tuh biasanya lebih semangat jawab soal, jadi suasana kelas tuh bisa jadi hidup dan gak boring. Dan Bamboozly ini sangat cocok buat guru kekinian. Guru-guru sekarang itu dituntut buat bisa ngajar dengan cara yang lebih kreatif. Nah, Bamboozly ini tuh ngebantu banget, apalagi buat guru-guru yang gak terlalu tech savvy, karena gampang banget buat dipakainya gitu. Terus bisa dipakai ulang game yang udah kita bikin, bisa disimpan gitu. Terus bisa dipakai lagi di kelas lain atau bahkan kita bagikan ke guru yang lain. Nah, kesimpulannya Bamboozly ini jadi pilihan media pembelajaran yang oke banget, gak ribet dan gak makan waktu, dan pastinya relevan dengan siswa zaman sekarang. Dengan bantuan media ini, proses belajar bisa jadi lebih seru dan gak monoton. Kita juga bisa tetap produktif tanpa harus bikin limbah atau repot nyiapin bahan-bahan. Harapan saya media kayak gini bisa makin dikenal dan dipakai lebih luas di dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang udah terbuka sama pembelajaran digital. Semoga kedepannya kita bisa terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan zaman, tanpa ninggalin esensi belajar yang sebenarnya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.